Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-118, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Kami percaya setiap hari Tuhan berikan untuk membentuk dan memberikan pribadi yang diberkati di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau sebab itu yang kami rindukan. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Mazmur 118 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mendengar kata ditolak ini ya, aku ditolak gitu ya. Memang tidak semua siap untuk ditolak dalam kehidupan kita ya. Dalam dunia apapun, kalau kita berada di dalam penolakan, pastilah tidak nyaman, pastilah tidak tenang menjalani kehidupan ini. Tapi nggak usah takut ya. Banyak orang percaya, banyak orang benar di mata Tuhan berada di dalam penolakan itu. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus katakan ya. Tuhan Yesus saja sendiri ditolak. Maka Anda tidak sendirian. Siapapun yang merasa ditolak atau pernah tertolak atau mengalami penolakan dalam hidup ini, jangan takut. Jangan sedih, sebab Tuhan Yesus juga pernah berada di sana. Bahkan sebelum lahir saja Yesus sudah ditolak gitu. Jadi penolakan yang kita alami belum seberapa gitu. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini mengatakan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan kita tahu bahwa itulah sejatinya kehidupan setiap kita. Bahwa kita harus menjadi pribadi yang menceritakan firman Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, karya Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Kita tahu, saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kitab ini ditulis oleh Daud sendiri, dan ini merupakan bagian dari Mazmur Hallel, rangkuman dari Mazmur 113 sampai 118, itu disebut dengan Mazmur Hallel, yang dinyanyikan dalam perayaan besar Israel seperti Paskah Yahudi. Ada sepertinya ini benar-benar dituliskan untuk menjadi ungkapan bagaimana seorang pribadi yang tertolak itu menjadi dibangkitkan dan Tuhan pakai lebih lagi menyatakan kebenaran firman Tuhan. Artinya secara sederhana kita bisa melihat bahwa makna Mazmur 118 ayat 13 sampai 18 ini adalah bahwa Tuhanlah sumber iman percaya dalam kehidupan. Oleh sebab itu, setiap kita berimanlah kepada Tuhan yang memberikan pertolongan di dalam setiap kesulitan. Sebab kemenangan sejatinya itu ada di tangan Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Setiap kemenangan dari Tuhan itu sambutlah dengan sukacita dan bersaksilah akan kemenangan itu di dalam hari-hari kehidupan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita petik menjadi penegasan dari nats ini? Hal yang pertama, Tuhan adalah sumber pertolongan dan keselamatan. Maka bertanyalah dalam dirimu, dalam hatimu, apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kita? Lalu apa yang kedua? Penegasan kemenangan sejati itu berasal dari Tuhan. Bacalah apa yang dikatakan oleh ayat 15 sampai ayat 16 itu.
Artinya di sini kita mendapatkan penegasan saat kita mengalami kemenangan, apakah kita menyadari bahwa itu bersumber dari Allah semata, bukan karena kuat, hebat, dan gagah kita. Lalu apa yang ketiga yang mau ditegaskan? Hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, ingatlah kalau Tuhan mengizinkan ujian, tapi tidak pernah membiarkan umatnya terhempas, hancur. Artinya apa? Mari kita pahami, setiap kesulitan yang kita lalui haruslah menjadi alasan yang kuat untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Maka jangan berhenti ketika kesulitan itu hadir. Bukankah di balik setiap kesulitan, di balik setiap keterpurukan selalu ada sesuatu yang cerah, sesuatu kebaikan yang melebihi keterhempasan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Ketika tema kita mengatakan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kaitan tema yang pertama yang bisa kita petik, pahamilah bahwa hidup adalah anugerah Tuhan untuk bersaksi. Maka jangan sia-siakan kehidupan. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 itu. Lalu apa yang kedua? Yesus adalah bukti kuasa dan keselamatan Tuhan. Artinya melalui kebangkitan Yesus, keselamatan itu nyata. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Bersaksilah tentang Yesus dalam segala keadaanmu dan segala situasimu. Artinya, hiduplah untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Ingat, Anda bukan hidup sendiri, tetapi hidup kita adalah untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan keselamatan dalam Yesus adalah bukti terbesar dari kuasa Tuhan Yesus itu. Benar, bersaksi tidak selalu mudah, tetapi percayalah, pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur dalam perikop kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Lalu apa yang menjadi refleksi bagi kita pada saat ini? Refleksi yang pertama, apakah kita mengakui bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan? Kalau kita mengakuinya, maka jadikanlah hidup ini untuk menceritakan kebaikan, pekerjaan, karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sibuk mengejar kesuksesan pribadi. Jangan sibuk mencari kenikmatan dunia ini. Hidupmu adalah anugerah dari Tuhan. Lalu apa yang kedua yang menjadi refleksi bagi kita? Kesaksianmu tentang Yesus adalah melalui hidup dan perkataanmu. Artinya apa? Apapun yang ada di dalam dirimu, biarlah itu mencerminkan sebuah kesaksian akan Yesus dalam kehidupanmu. Lalu apa yang ketiga? Refleksi bagi kita, apa sikapmu ketika menghadapi berbagai tantangan atau berbagai penolakan? Ingatlah, sikap yang terbaik, jangan pernah menyerah dalam bentuk kesulitan apapun. Percayalah, di dalam setiap kesulitan itu, tangan Tuhan sedang merendah, tangan Tuhan sedang menyulam, tangan Tuhan sedang membentuk setiap kita. Lalu apa yang keempat? Bersukacita dan selalulah mengucap syukur. Ingatlah, orang yang hidup dalam keselamatan itu, orang yang hidup di dalam kebangkitan itu, bukan sibuk mengupload, posting, atau segala macam. Tapi orang yang bersyukur dan bersukacita itu, dia akan sibuk menceritakan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Maka saudaraku, jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa selalu menjadi orang yang terpinggirkan, selalu orang yang ditolak. Tapi mengucap syukurlah, sebab di dalam syukur itulah engkau dikuatkan, engkau semakin dibangkitkan menjadi pribadi yang hidup di dalam sukacita bersumber dari Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah hidup ini adalah menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup ini, dalam kasih-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin.